الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 27-28 dari surat Al-Insan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang kafir mencintai kehidupan dunia ini terlalu hebat, cintanya kebanget-banget, dan mereka lupa, mereka tinggalkan di balik kehidupan dunia ini ada hari yang amat berat hisabnya. Kami yang menciptakan mereka dan kami yang kuatkan sendi-sendi mereka. Kalau kami menginginkan, maka kami binasakan mereka, kami ganti dengan generasi yang baru, dan itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari tadabbur ayat 27-28 ini, orang kafir, munafik, musyrik nggak sama orang beriman. Maka orang beriman itu visinya harus jauh. Visinya adalah hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah. Di dunia itu harus yang terbaik, di akhirat yang terbaik. Nggak cuma baik, nggak cuma halal, toyib, makanan juga begitu. Makan unggas enak, makan ikan enak, makan hewan ternak enak. Tapi meskipun halal, meskipun enak, kalau Allah haramkan, nggak usah. Jadi kalau babi nggak usah, anjing nggak usah. Meskipun kata orang enak. Mencari nafkah juga begitu. Kata kawan-kawan korupsi itu enak, kalau kata Allah bilang nggak usah, nggak usah. Suap juga begitu. Maka orang-orang beriman tuh visinya jauh. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itu doa kita setiap hari. Sementara orang-orang yang kafir, visinya jelek. Visinya sekarang tuh anak-anak muda sekarang sudah mulai diracunin. Mereka punya semboyan YOLO. You only live once. YOLO. Hidup cuma sekali, hura-hura aja, foya-foya aja. Nah, itu. Nanti ayah bunda lihat bagaimana yang disebut sama Allah hari yang berat. Ini poin kedua. Jadi kalau poin pertama visinya muslim, mukmin itu jauh, visinya orang kafir dan cuma dunia aja yang dipikir. Poin yang kedua beratnya hisab nanti di hari akhir. La tazalu qadama mri'in yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'.
nanti kaki kita nggak bisa bergerak di hari hisab. Kecuali kalau udah kelar 4 pertanyaan. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dipakai buat apa? Wa an syababihi fi ma ablah, udah umur ditanya masa mudanya lagi. Masa mudanya digunain buat apa? Kadang-kadang kan kalau kita mikirin dulu mudanya kita begajul banget. Astagfirullah. Dan yang ketiga, an ilmihi fi ma intafabi, ilmunya dimanfaatin apa? Dan yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Hartanya dari mana dapatnya? Kemana dia infakkan? Dia belanjakan. Ya bunda, ini asik nih. Ujian dibocorin sama Allah dan Rasulnya. Ujian ntar di hari yang berat. Tapi bocorannya sekarang. Bakal ditanyain 4. Umur, masa muda, ilmu, dan harta. PR sama ya bunda cari ya hadis itu. Ini pertanyaannya berat. Umur aja kadang-kadang, ya Allah, umur kita dipakai buat ibadahnya berapa banyak, kebaikannya berapa banyak. Nanti ditanya hari itu, jam itu, menit itu, detik itu. Wah itu, innallaha sari'ul hisab, perhitungannya itu detil, perhitungannya cepat. Nggak bisa kita selesai itu. Hari itu ayah bunda kecuali 4 pertanyaan yang kelar. Masa muda juga panjang. Ilmu, harta, panjang pertanyaan. Dan itu hari yang berat. Hari yang berat. Dan kita berharap kita semuanya nanti dapat buku catatannya dengan tangan kanan. Illiyun. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Bukan sijin. Wa ma adraka ma sijin kitabum marqum. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Orang-orang yang mendustakan celaka itu kitab. Nah, 4 pertanyaan itu sama ya bunda siapin, disiapkan. Kalau umur dulunya berantakan, sholat masih pada bolong, belum nutup aurat, sama orang tua masih suka ngomong nggak pantas, yang dulu-dulu kayak kayak begitu gimana? Sebab taubat, alhamdulillah masih hidup. Masa muda berantakan, dulu kenal sama pasangan juga lewat pacaran, gimana tuh? Sebab taubat, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Jadi taubat, ilmu yang Allah kasih, ajarin, bagiin. Meskipun cuma bikin tumis kangkung, enak nih tumis kangkungnya, buatan bunda, mau diajarin, ajarin. Jadi cuma bisa mewariskan itu. Ibu Soeharti aja cuma bikin ayam goreng sampai sekarang, dari 1973 kalau nggak salah tuh. Ayam goreng Soeharti. Jadi bikin ayam goreng, warisin, bagi-bagiin ilmunya. Bentar-bentar lagi Kaifah nih, mewariskan resep soto jimat, insya Allah. Insya Allah. Jadi bagi-bagiin ilmu bermanfaat, bermanfaat buat orang. Dan kenikmatannya ilmu itu adalah ngajar. Jadi kenikmatan ilmu adalah mengamalkan dan mengajarkan. Terus harta, harta dari mana dapatnya nggak boleh
kecuali yang halal. Dan kemana dibelanjainnya nggak boleh kecuali tempat yang baik-baik. Ntar bakal ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harinya berat. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asram, kami yang ciptakan mereka dan kami yang kuatkan sendi. Maknanya ya Bunda, kita ini bisa berdiri, kita bisa duduk karena masih dikasih kekuatan sama Allah. Ada istilah kalau nggak salah lumpuh layu kalau nggak salah. Para ayah bunda yang dokter nggak sanggup lagi untuk berdiri, nggak sanggup lagi untuk duduk. Bawaannya lemas. Wasyadadna asram, kami yang menguatkan sendi. Kata Rasulullah SAW, kulu sulama ibni Adam lahu sodakoh. Semua sendi yang ada pada tubuh anak manusia, anak Adam itu perlu disedekahin setiap hari. Para sahabat bertanya, ya Rasul, setiap hari kita menyedekahin seluruh sendi yang ada di tubuh. Itu sendi di tubuh manusia itu 360 sendi. Kata para sahabat. Ini mulai dari sini ada sendi, di sini ada sendi, di sini ada sendi, di sini sendi. Ada 360 sendi. Semuanya perlu disedekahin. Gimana caranya Rasul? Siapa yang sanggup? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fikuli tasbihatin sodako. Tasbih itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Takbir itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Engkau menolong saudaramu yang naik kendaraan itu sedekah. Dan wajibu kullu dzalik, kalau nggak sanggup ngerjain itu semua, maka cukup 2 rakaat sholat sunat duha. 2 rakaat sholat sunat duha setara dengan sedekah 360 sendi. Karena itu sholat sunat duha 2 rakaat, ayah bunda, nah itu insya Allah akan menguatkan sendi-sendi. Jadi sedekah. Ada kami yang kuatkan sendi, kami yang ciptakan mereka. Dan kami yang kuatkan sendi mereka. Wa idza syi'na, dan kalau kami berkenan, badalna amsalahum tabdila, kami akan ganti. Mereka yang nakal-nakal, mereka yang kafir, mereka yang bermaksiat, kami ganti mereka tabdila dengan amat mudah. Dalam surat Fatir, surat 35, ayah bunda ntar lihat tuh bagaimana Allah bilang, ya Yuhannas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian tuh fakir. Kalian yang butuh pada Allah. Sementara Allah maha kaya. Allah maha terpuji. Iya syayuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah pengen, Allah binasakan kalian. Dan Allah ganti dengan generasi yang baru. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Mengganti kita nih generasi-generasi yang kayaknya udah pada malas untuk ibadah, gampang bagi Allah. Jadi dulu ada umat-umat yang hebat, Fir'aun dengan peradabannya. Allah ganti bisa gampang. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada Ashabur Ros, dan banyak lagi yang punya peradaban-peradaban hebat. Tapi diganti sama Allah gampang, gampang. Dan ini yang disebut masyiatullah. Kalau Allah berkenan, kalau Allah berkehendak, bagi Allah diganti itu mudah. Nah itu banyak taubat, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bunda, perjalanan kita tuh panjang. Pernah kita bicarakan roadmap sampai jumpa dengan Allah kan? Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau memindahkan kita dari satu alam dengan ke alam lain, nggak perlu persetujuan.
nggak perlu bikin polling, nggak perlu minta restu, nggak perlu. Saya mau setuju, Anda mau setuju, kita mau setuju maupun tidak, Allah nggak minta persetujuan. Maka satu alam dengan alam yang lainnya, rumusnya, alam berikutnya jauh lebih lama, jauh lebih panjang, jauh lebih betah. Sebab ulang, dari semua alam yang bakal Allah tunjukkan sama kita, alam berikutnya itu rumusnya cuma tiga. Jauh lebih lama, jauh lebih panjang, jauh lebih betah. Jadi lebih lama, lebih luas, lebih betah. Alam kubur juga gitu, lebih lama, lebih luas, lebih betah. Nanti alam mahsyar dibanding alam kubur lebih lama, lebih luas, lebih betah. Alam mahsyar dibanding sama alam akhirat jauh lebih lama, lebih luas, lebih betah. Nggak pakai minta persetujuan. Kita ada di rahim bunda, oh itu betah, betah banget. 9 bulan, 10 hari, betah. Tapi alam berikutnya tiba, nggak pakai diminta persetujuan, pokoknya geser. Dan kita semuanya protes pada nangis. Ntar sama, begitu kita dipindahin ke alam barzah, nangis, keluarga pada nangis. Tapi Masya Allah, begitu tiba di alam dunia nih, dunia rupanya lebih lama dibanding alam rahim. Dunia ini lebih luas dibanding alam rahim. Bener kan? Betah nggak kira-kira Ayah Pardi di dunia ini? Betah. Mau balik lagi nggak ke rahim bunda? Kagak, siapa yang mau balik ke rahim? Ntar alam barzah juga begitu. Lebih lama, lebih luas, lebih betah. Hidup di dunia cuma 60 tahun, paling panjang 100 tahun. Di alam barzah itu lebih lama, ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun, ada yang jutaan tahun. Emang ada yang di alam barzah jutaan tahun? Ada. Dinosaurus sama teman-temannya. Kata para pakar paleontologi, yang terakhir punah, kalaupun benar ada ya, dinosaurus yang terakhir punah 65 juta tahun yang lalu. Bahkan ada yang 300 juta tahun lalu. Jadi alam barzah itu lebih lama, lebih luas, lebih luas. Nanti alam barzah itu, bunda, kalau kita ini yang beriman sama Allah, bakal ditunjukin tempatnya di surga, seluas mata memandang. Jadi tidurnya seperti tidur pengantin, sambil mandang view yang amat indah, surga yang luas. Di kubur tuh betah apa enggak? Betah enggak kira-kira? Betah. Sampai hari ini belum ada yang balik ke dunia. Jadi betah. Jadi kata siapa di kubur itu cuma 2 kali 1. Jadi betah. Nanti juga begitu. Pada mahsyar jauh lebih lama, jauh lebih luas, jauh lebih betah. Sampai nanti di tempat yang abadi. Mudah-mudahan nggak ada yang mampir ke neraka. Allah lindungi kita dan orang-orang yang kita cintai dari siksa api neraka. Semuanya langsung masuk ke surga yang paling indah. Sabiqun as-sabiqun, yang duluan dapat privilege, dapat prioritas duluan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inna ashabal jannati yauma fi syughulin faqihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qaulam min rabbir rahim. Tadabur surat Yasin udah ngegambarin pada kita huru haranya hari kiamat, tapi orang-orang yang penghuni surga udah duluan, udah nyampe surga duluan. Ini hisapnya belum kelar, mereka orang-orang kafir. Terbukti di ayat 59, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Para pendosa jangan ikut-ikutan, biarin mereka ke surga. Yang pendosa jangan balik lagi sini. Belum kelar hisap. Itu yang disebut yauman taqila. Hari yang berat. Dah, ayo bunda.
Ini mudah-mudahan makin meneguhkan kita. Satu pelajarannya, visinya orang mukmin itu harus panjang, jauh. Sejauh apa? Sejauh sampai kita jumpa sama Allah dengan wajah yang natratan wa surura. Di ayat 11 tuh. Wajahnya sumringah, bahagia. Visinya begitu, orang beriman. Poin yang kedua hari ini adalah kita bicara tentang hari yang berat, hisab, dan bocorannya bagi orang beriman nanti kasih tahu. 4, kata Rasul. Cari itu hadisnya. Nanti bakal ditanyain umurnya, masa mudanya, ilmunya, hartanya. Terus pelajaran ketiga hari ini tentang sendi-sendi yang Allah kuatkan. Karena itu amalannya sholat sunat duha. Dan ayah bunda ada 2 sholat yang sunnah bagi umat, wajib bagi Rasulullah. 2 sholat itu bahkan sudah diwajibkan Allah kepada Rasul sebelum tiba